Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali membahas, melanjutkan pertemuan kita masih dengan kitab Durusul Lughah. Dan pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada halaman ke-37, latihan yang ketiga, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan yang keempat. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita perhatikan pada latihan yang keempat. Di sini perintah pada latihan yang keempat di situ adalah kita diperintahkan untuk sahih al-jumala al-atiyata. Kita diperintahkan untuk membenarkan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Maksud dari kita diperintahkan untuk membenarkan adalah bahwa kalimat-kalimat yang di bawah ini kalimatnya belumlah benar. Kemudian kita benarkan sehingga menjadi susunan kalimat yang benar. Nomor yang pertama di situ, hakibatu man hadha. Hakibatu man hadha. Di sini terdapat kesalahan di dalam kalimat hakibatu man hadha. Sebagaimana yang kita ketahui, hakibatu adalah ismun muannats, adalah muannas majazi. Yang salah dalam kalimat tersebut adalah ismul isyarah pada kalimat man hadha. Muannas kita kembali menggunakan isim isyarah yaitu hadhihi. Adapun hadha adalah isim isyarah untuk mudzakkar. Jadi kalimat yang benar dari kalimat ini adalah hakibatu man hadhihi. Kalimat yang benar adalah hakibatu man hadhihi. Kemudian yang kedua di situ al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu juga ia merupakan isim muannats. Untuk muannats, jenisnya adalah jenis muannats. Kemudian maftuhun di situ diperuntukkan untuk mudzakkar. Maka kesalahan yang ada pada kalimat tersebut adalah terletak pada kalimat maftuhun. Kemudian kalimat maftuhun tadi yang tadi dalam bentuk mudzakkar kita tambahkan dengan ta marbutah sehingga sesuai dengan kalimat yang sebelumnya yaitu al-ghurfah, dan maftuhun menjadi maftuhatun, dan ia merupakan penjelasan dari muannas yaitu berupa al-ghurfah. Jadi kalimat yang benar di sini adalah al-ghurfatu maftuhatun. Kemudian yang ketiga, hada sayyaratu at-tabibi. Yang salah dari kalimat tersebut adalah isim isyarah, penggunaan isim isyarah hada. Karena sayyarah di situ adalah isim muannats, sementara hada adalah isim isyarah untuk mudzakkar. Jadi isim isyarah sayyarah tidak, hada adalah untuk dipergunakan untuk mudzakkar dan sayyarah muannats. Jadi yang pas untuk kita gunakan untuk menunjukkan sayyarah, karena sayyarah adalah muannats, maka dari hadza kita ubah dia menggunakan dengan kalimat isim isyarah li muannats yaitu menggunakan hadhihi. Jadi kalimat yang benar adalah hadhihi sayyaratu at-tabibi. Kemudian nomor yang keempat di situ kalimat hadhihi maftuhu as-sayyarati. Yang salah dari kalimat tersebut adalah isim isyarahnya. Karena maftuh, miftah, afwan, hadhihi miftahu as-sayyarati, yang salah dari kalimat tersebut adalah isim isyarah. Karena miftah di situ merupakan mudzakkar, isim yang mudzakkar majazi. Sementara hadhihi isim isyarahnya di sini adalah untuk muannats. Tidak akan bisa nyambung antara isim isyarah
dengan al-musyar alaihi, dengan diisyaratkan, yaitu berupa miftah atau kunci. Jadi kalimat yang benar dari kalimat tersebut adalah hadza miftahu as-sayyarati. Ini adalah kunci mobil. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-38. Begitu juga dengan nomor yang kelima. Aina as-sayyaratu huwa fis syari'. Kalimat nomor 5 di situ aina as-sayyaratu huwa fis syari'. Yang salah dari kalimat tersebut adalah kalimat huwa, penggunaan dhamir huwa. Karena sayyarah di situ adalah muannats. Sementara huwa di situ digunakan untuk mudzakkar. Jadi yang benar dari kalimat tersebut adalah aina as-sayyaratu. Jawaban dari pertanyaan aina as-sayyarah adalah hiya fi asy-syari'i. Ya fi asy-syari'i. Mobil itu di mana? Jawabannya adalah mobil itu berada di jalan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan juga latihan yang kelima. Di situ perintah dari latihan kelima adalah iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Kita diperintahkan untuk apa? Yang pertama kita diperintahkan untuk membaca. Kemudian menulis. Menulis yang ditulis adalah dhabit atau huruf terakhir dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama di situ ada kalimat yang menyatakan hadza li Muhammadin. Ya, kita tulis di situ, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita tulis di situ yang pertama adalah hadza li Muhammadin. Kalimat akhirnya adalah Muhammadin. Kemudian wadzalika li Hamidin. Kalimat terakhirnya adalah li Hamidin. Kemudian yang kedua di situ liman hadhihi. Jawabannya adalah hadhihi li Yasir. Ini milik siapa? Ini adalah miliknya si Yasir. Kemudian yang ketiga, alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah. Alhamdulillahi. Kalimat akhirnya adalah lillahi. Kemudian yang keempat di situ, lillahi al-masyriqu wal maghribu. Lillahi al-masyriqu wal maghribu. Tayyib. Kemudian di sini ada kalimat al-jadidah. Ada beberapa kalimat-kalimat yang baru di situ yang mungkin kita akan jelaskan makna satu persatu dari kalimat tersebut. Al-kalimatu al-jadidah. Adapun kalimat-kalimat yang baru tersebut antara lain adalah al-mikwah. Al-mikwah maknanya adalah setrika. Kemudian ad-darrajatu maknanya adalah sepeda. Al-mil'aqatu, mil'alqah itu maknanya adalah sendok. Kemudian al-qidru. Al-qidru di situ maknanya adalah panci. Kemudian kalimat al-baqaratu. Al-baqarah adalah sapi betina. Kemudian kalimat al-fallahu maknanya adalah seorang petani. Kalimat al-anfu maknanya adalah hidung. Al-famu maknanya adalah mulut. Kemudian al-udhunu maknanya adalah telinga. Al-yadu maknanya adalah tangan. Ar-rijlu maknanya adalah kaki. Asyayu maknanya adalah teh. Al-ummu adalah ibu. As-sallajatu maknanya adalah kulkas. Al-qahwatu maknanya adalah kopi. Sari'un maknanya adalah cepat. An-nafidhatu maknanya adalah jendela. Jiddan, situ bermakna sangat. Tayyib ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada halaman berikutnya, yaitu halaman ke-39.
Pada halaman ke-39 ini kita masuk ke pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-7. Ad-darsu as-sabi. Kita akan memasuki pelajaran yang ke-7, yaitu ad-darsu as-sabi'u. Di sini kita akan mengenal beberapa bentuk dari isim isyarah. Yang pertama di sini ada konteks di situ man hadhihi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya hadhihi itu adalah isim isyarah yang dipergunakan untuk muannats. Berarti jawaban atau isyarat yang ditunjukkan di situ tersebut atau yang ditanyakan tersebut adalah untuk seorang wanita. Maka jawabannya juga kita menggunakan isim isyarah untuk wanita atau untuk muannats. Sebagaimana jawaban di bawah ini. Hadhihi aminatun. Hadhihi aminatun. Ini adalah Aminah. Man hadhihi? Ini siapa? Hadhihi aminatun. Ini adalah Aminah. Kemudian waman tilka. Kalimat tilka adalah juga merupakan ismul isyarah. Namun isim isyarah di situ dia lil bu'di, menunjukkan untuk jarak yang jauh. Adapun hadhihi tadi isim isyarah untuk menunjukkan jarak yang dekat. Kalimat hadhihi digunakan untuk muannats. Muannats atau menunjukkan isyarat yang dekat. Dan kalimat tilka digunakan untuk muannats juga, namun digunakan untuk menunjukkan atau isyarat kepada yang jauh. Kemudian di sini waman tilka, siapa itu? Jawabannya adalah tilka Fatimatu. Itu adalah Fatimah. Hadhihi, kemudian hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi, penggunaan hadhihi sebagaimana kita sampaikan tadi adalah untuk isyarah, untuk jarak yang dekat, yang ada dekat dengan yang mengisyaratkan. Hadhihi tabibah, ini adalah seorang tabibah, dokter wanita. Wa tilka mumarridah, dan tilka dipergunakan untuk menunjukkan jarak yang jauh. Dan tilka, dan itu adalah seorang perawat. Kemudian selanjutnya di situ hadhihi minal hindi wa tilka minal yaban. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yaban. Ini atau dia ini berasal dari India dan itu berasal dari Jepang. Kemudian selanjutnya hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilah wa tilka qasiratun. Ini adalah panjang dan itu pendek. Kemudian penggunaan kalimat hadza di situ adalah sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya hadza adalah ismun isyarah untuk mudzakkar, adalah isim isyarah untuk mudzakkar, dan hadza dipergunakan untuk menunjukkan jarak yang dekat. Kemudian di sini penggunaan hadza adalah sebagaimana dialog tersebut, man hadza? Siapa ini? Kemudian jawabannya adalah juga dengan menggunakan isim isyarah hadza, karena pertanyaan tersebut adalah menggunakan isim isyarah hadza, maka jawabannya juga menggunakan isim isyarah hadza untuk mudzakkar, atau berarti yang dimaksud pertanyaan man hadza adalah menunjukkan laki-laki. Man hadza? Siapa ini? Hadza Hamidun, ini adalah Hamid. Wa man dzalika? Dzalika Aliyun. Wa man dzalika? Siapa itu? Dzalika Aliyun, itu adalah Ali. Dan kalimat dzalika juga adalah merupakan ismun isyarah, isim isyarah namun ia menunjukkan jarak yang dekat. Dan isim dan isyarah dzalika, ismul isyarah dzalika ini adalah untuk yang mudzakkar. Dan dza di situ ia adalah merupakan isim isyarah dari dzalika. Kemudian lam pada kalimat dzalika merupakan lamul bu'di, lam yang untuk menunjukkan bahwasanya jarak tersebut jauh. Adapun kaf di situ pada kalimat dzalika, kafnya adalah kafu al-khitab, adalah kaf untuk menunjukkan khitab atau yang dimaksudkan dalam pembicaraan tersebut. Kemudian ada kalimat atilka dajjajatun. Atilka, kalimat a di situ merupakan hamzah, di situ adalah hamzatul istifham.
tilka dajjajatun. Tilka ismun isyarah, isim isyarah yang menunjukkan jarak yang jauh, dan tilka dipergunakan untuk isim yang menunjukkan jenis wanita atau muannats. Dajjajatun, apakah itu seekor ayam betina? Jawabannya adalah la. Karena itu memang bukanlah seekor ayam betina, karena gambar di situ jelas itu adalah gambar seekor itik. Jawabannya adalah la. La di sini adalah la an-nafi, menafikan pertanyaan yang ada atau yang sebelumnya. La tilka battatun, tidak atau bukan, itu adalah battah, itu adalah itik. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-40, masih dengan ad-darsus sabi, masih dengan pelajaran yang ketujuh, lanjutan dari hiwar tersebut. Di sini ma tilka, apa itu? Jawabannya adalah tilka baydatun. Tilka baydatun. Apa itu? Itu adalah sebuah telur atau sebutir telur. Kemudian hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi sayyaratu al-mudarrisi. Ini adalah mobil seorang guru, mobilnya Pak Guru. Wa tilka sayyaratu al-mudir, dan itu adalah mobilnya mudir atau kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jam tangannya Abbas? Jawabannya adalah la. Bukan, itu bukan jam tangannya Abbas. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini adalah jam tangannya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin, dan itu adalah jam tangannya Abbas. Kemudian dzalika dikun. Dzalika dikun, itu adalah ayam jago. Wa tilka dajjajatun, dan itu adalah dajjajah, yaitu ayam betina. Kemudian yang kita perhatikan dari hiwar di sini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian di situ ada kalimat ma tilka. Ma di situ untuk ma ismu istifham. Ma adalah di sini adalah isim istifham, untuk kita gunakan sebagai pertanyaan. Ismul istifham. Dan ma tilka itu menunjukkan li ghairi akil, tidak menggunakan man, akan tetapi ma tilka, karena kita ketahui bahwasanya bayadhah, yaitu telur, itu bukanlah sesuatu yang memiliki akal, namun ia adalah sebuah benda atau ia adalah sebuah yang tidak memiliki akar. Maka kita gunakan kalimat tersebut adalah menggunakan pertanyaannya dengan ma, tidak menggunakan man. Kemudian di sini terdapat beberapa latihan sebagaimana tamarin di situ. Yang pertama, latihan yang pertama, perintahnya adalah iqra waktub. Kita disuruh untuk membaca kemudian menulis dari latihan tersebut. Yang kita perhatikan adalah kita pertama membaca kemudian menulis. Kita tulis akhir dari atau baris dari setiap kalimat yang ada di bawah ini. Yang pertama di situ hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini adalah madrasah atau sekolah, dan itu adalah universitas atau kampus. Kemudian yang kedua, dzalika himarun wa tilka baqaratun. Ini itu adalah seekor keledai, dan itu adalah seekor baqarah, seekor sapi betina. Kemudian yang ketiga, adzalika masjidun. Apakah itu masjid? Jawabannya la. Bukan, itu bukanlah masjid. Tilka madrasah, namun itu adalah madrasah. Kemudian yang keempat, hadza jamalun wa tilka naqatun. Ini adalah jamal, ini adalah onta jantan. Ini adalah onta jantan, dan itu adalah onta betina. Kemudian yang kelima,
hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Ini adalah madrasah dan itu adalah seorang mahasiswi atau seorang siswa perempuan. Kemudian yang keenam, hadza kalbun wa dzalika qittun. Ini adalah seekor anjing dan itu adalah qittun, yaitu seekor kucing. Kemudian yang ketujuh, hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Hadza baitu al muadzini. Ini adalah rumah seorang muadzin tersebut, muadzin itu. Wa tilka hadiqatut tajir, dan itu adalah kebunnya pengusaha itu. Dan itu adalah kebunnya seorang pengusaha tersebut. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-41, masih dengan tamarin, latihan-latihan. Di sini kita memasuki latihan yang kedua. Pada latihan yang kedua, di sini kita diperintahkan untuk menunjukkan isim isyarah lil ba'id. Kita diperintahkan untuk menunjukkan isim isyarah yang letaknya jauh, mengisyaratkan isim isyarah yang letaknya jauh. Perintahnya adalah asyir ilal kalimati al-atiyati bismi isyaratin lil ba'id. Tunjukkan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini dengan menggunakan isim isyarah yang menunjukkan jarak jauh, yaitu menggunakan kalimat isim isyarah dzalika dan tilka. Dzalika dipergunakan untuk isim isyarah yang mudzakkar, kemudian tilka dipergunakan untuk isim isyarah yang menunjukkan jenis wanita. Yang pertama di sini, di situ adalah khobar, dan khobar membutuhkan mubtada. Mubtada yang pas atau isim isyarah yang pas yang kita gunakan di sini adalah menggunakan tilka. Jadi di situ jawabannya adalah tilka ummun. Kemudian yang kedua, di situ kalimah ab. Isim isyarah yang tepat di situ adalah menggunakan kalimat dzalika. Dzalika abun. Yang ketiga juga demikian. Karena di situ adalah qalamun merupakan isim mudzakkar. Maka isim isyarah yang pas untuk mudzakkar adalah menggunakan dzalika. Dan dzalika adalah ismul isyarah lil bu'di, isim isyarah yang menjelaskan letak yang jauh. Kemudian yang keempat, kalimah mil'aqah. Mil'aqah adalah muannats, dan muannats dan kita gunakan untuk muannats di situ adalah menggunakan kalimat tilka atau isim isyarah tilka mil'aqatun. Ini adalah sendok, atau itu adalah sendok. Kemudian yang kelima, di situ ainun, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ainun merupakan anggota badan yang double, dan setiap anggota badan yang double tersebut maka ia berupa isim muannats, maka dia di situ adalah muannats. Maka kalimat ainun di sini kita gunakan isim isyarah untuk yang jauhnya adalah menggunakan kalimat tilka. Berarti di sini adalah tilka ainun. Kemudian hajarun, karena hajarun di situ adalah untuk mudzakkar, yang menjelaskan mudzakkar, maka kita gunakan dzalika hajarun. Itu adalah hajar, batu, sebongkah batu. Kemudian yang ketujuh, qamisun, karena qamis atau pakaian atau baju di situ merupakan mudzakkar majazi, maka kita gunakan ismul isyarah lil bu'di untuk yang jauh dengan menggunakan kalimat dzalika. Maka di sini menjadi dzalika qamisun. Itu adalah sebuah baju. Kemudian yang ke-8, di situ qidrun. Kalimat qidrun di situ dia merupakan muannats majazi. Muannats majazi, maka kita gunakan kalimat tilka qidrun. Kemudian nafidah juga merupakan muannats majazi, maka kita gunakan kalimat atau isim isyarah tilka nafidatun. Itu adalah sebuah jendela. Kemudian yang ke-10, kalimah baqarah, sapi betina, yang menjelaskan bahwasannya itu adalah
sesuatu yang muannats. Baqarah, sapi betina, menjelaskan bahwasannya yang dimaksud adalah betina atau muannats. Maka kita gunakan di sini adalah isim isyarah tilka. Jadi di situ adalah tilka baqaratun. Itu adalah seekor sapi betina. Kemudian maktab, maktabun, itu kita gunakan kalimat dzalika. Maka di situ menjadi dzalika maktabun. Itu adalah sebuah meja. Kemudian naqatun, karena naqah di situ adalah makna dari naqah adalah unta betina, maka di situ kita gunakan isim isyarah tilka. Muhandisun, kita gunakan ke isim isyarahnya adalah dzalika. Dzalika muhandisun, itu adalah insinyur. Muadzinun, karena muadzin di situ adalah mudzakkar, maka kita gunakan kalimat atau isim isyarah dzalika muadzinun. Itu adalah seorang muadzin. Mumarridatun, mumarridah, di situ menjelaskan bahwasanya yang dimaksud mumarridah adalah yang muannats, karena di situ terdapat tak marbutah yang menjelaskan atau merupakan salah satu kekhususan dari muannats. Dan sini kita gunakan kalimat tilka, maka di situ dia menjadi tilka mumarridatun. Kemudian sarir, kalimat sarir di sini mudzakkar majazi, maka kita gunakan isyarah dzalika. Dzalika sarirun, itu adalah ranjang. Kemudian hadiqah, hadiqah merupakan muannats majazi, kita gunakan di situ isim isyarah tilka, maka menjadi tilka hadiqatun. Kemudian talibah, talibah menjelaskan suatu isim, yaitu ismul fa'il, di situ yang menjelaskan jenis muannats, jenis wanita, maka yang kita menggunakan kalimat atau isim isyarah tilka talibatun. Kemudian yang ke-19 jamalun, jamalun di sini adalah unta jantan, maka kita gunakan isim isyarahnya adalah dzalika jamalun, itu adalah unta jantan. Kemudian battah, itu bermakna itik, tapi di sini dia battah, di situ muannats majazi, karena pada akhirnya terdapat battah, situ tak marbutah yang merupakan kekhususan dari muannats. Dan kita gunakan isim isyarah yang pas di situ pada kalimat battah adalah tilka. Berarti di sini ya menjadi tilka battatun, itu adalah seekor itik. Kemudian kita perhatikan selanjutnya, di situ ada al-kalimatu al-jadidatu. Terdapat beberapa kalimat yang baru yang perlu kita ketahui. Apa itu kalimat-kalimat yang baru tersebut? Antara lain di sini adalah kalimat al-mumarridatu. Al-mumarridah maknanya adalah seorang perawat wanita. Perawat wanita. Kemudian al-hadiqatu. Al-hadiqatu maknanya adalah kebun. Kemudian al-battatu maknanya adalah itik. Al-muadzinu, al-muadzin di sini dia merupakan ismul fa'il dari kalimat adzana yuadzinu, atau dari fi'il adzana yuadzinu, dan muadzinu bermakna adalah muadzin atau orang yang adzan. An-naqatu di situ adalah maknanya adalah unta betina. Kemudian al-baydatu maknanya adalah telur atau sebutir telur. Kemudian kita perhatikan kalimat selanjutnya, di situ terdapat asma'u al-isyarati lil qarib, asma'u al-isyarati lil ba'id. Terdapat beberapa asma isyarah atau nama-nama atau isim-isim isyarah yang menjelaskan jarak yang dekat atau menunjukkan